Halo teman-teman, selamat datang di kanal saya. Nama saya Mona. Dalam video kali ini saya ingin bercerita tentang apa itu FSJ atau Freiwilliges Soziales Jahr. Itu adalah sebuah program kerja sukarela yang diadakan oleh pemerintahan Jerman. Jadi itu tidak berlaku hanya untuk imigran saja atau untuk tenaga kerja asing, tetapi juga berlaku untuk anak muda yang ada di Jerman. Jadi apa sebenarnya FSJ itu? Jadi FSJ ini adalah sebuah program yang diselenggarakan oleh pemerintah, dibuka untuk anak-anak, bukan anak-anak, maksudnya itu orang muda dari rentang usia 16 tahun sampai batas 27 tahun. Sebelum saya masuk lebih jauh tentang program FSJ ini sendiri, saya ingin jelaskan dulu perbedaan mendasar antara au pair, Ausbildung, dan FSJ atau Freiwilliges Soziales Jahr ini, jadi kerja sukarela. Kalau au pair itu seperti babysitter. Jadi kita mengasuh anak di keluarga Jerman, kita tinggal di situ, kita makan di situ, kita dikasih uang saku. Oke teman-teman, itu jumlahnya tuh secara standar 260 euro. Ausbildung beda lagi. Ausbildung itu seperti sekolah. Jadi kita pergi benar-benar ke sekolah dan juga pergi ke tempat kerja. Jadi tergantung apakah kamu kerja di rumah sakit atau kamu kerja di klinik, seperti contohnya saya yang saya sudah cerita di video kali lalu tentang Ausbildung saya di bidang klinik gigi. Saya itu bekerja sebagai asisten dokter gigi. Jadi ketika saya Ausbildung 7 tahun yang lalu, tahun ajaran pertama itu kamu pergi ke sekolah. Dalam seminggu kamu pergi ke sekolah 2 hari, 3 harinya kamu pergi ke tempat kerja, seperti itu. Nah, FSJ ini beda lagi. FSJ itu mereka tidak pergi ke sekolah, mereka hanya memiliki seminar, workshop, kelas pengajaran, jadi seperti itu. Dan itu tuh berbeda-beda dari sebuah betrip ke betrip lainnya. Betrip itu maksudnya perusahaan, jadi tempat pemberi kamu kerja itu. Kalau kamu bekerja misalkan di panti jompo, maka itu beda lagi. Atau kamu kerja di panti asuhan, itu beda lagi. Jadi itu tergantung teman-teman. Banyak banget teman-teman yang pengen tahu apakah mereka bisa datang ke Jerman tanpa melalui membayar agen. Karena agen itu seperti yang kita ketahui mereka mahal banget. Harganya itu bisa 60 jutaan. Dan itu belum termasuk tiket pesawat dan belum termasuk biaya kursus. Sudah begitu banyak juga di antara mereka itu yang menjual janji palsu. Kadang kita sudah membayar uang sebanyak itu dan mereka tidak memberikan tanggung jawab mereka kepada kita dan mereka lari begitu saja. Ada teman-teman yang sayangnya mereka harus mengalami kepahitan itu rasanya tidak enak banget, dan berangkat dari situ aku bikin video ini dan aku ingin jelaskan ke teman-teman sekalian bahwa ada cara lain untuk datang ke Jerman tuh secara ya tidak gratis-gratis amat juga sih, karena kamu masih harus membayar uang tiket pesawat, kamu masih harus membayar uang kursus bahasa Jerman dan juga uang untuk ujian di Institut Goethe. Selain itu juga kamu harus membuat paspor jika kamu belum memilikinya, dan setelah punya paspor tentu saja kamu juga harus menerjemahkan beberapa administrasi dan juga kamu harus membayar uang untuk mendapatkan visa di kedutaan besar Jerman. Jadi untuk teman-teman yang ingin datang ke Jerman dan ingin tahu bagaimana caranya datang ke Jerman tanpa harus membayar agen, kalian harus nonton video ini sampai selesai ya. Aku ini masih ada di Indonesia, tapi apakah aku boleh melamar FSJ di Jerman? Jawabannya boleh banget. Dan aku punya teman yang sudah mengalami pengalaman ini, dan dia sukses di Jerman. Sekarang dia sudah lulus Ausbildung dan dia sukses berkarir di sini. Jadi kalau itu berlaku untuk dia, kenapa tidak berlaku untuk kalian? Jadi kalian jangan ragu, kalian jangan takut. Kalian kalau memang punya uang 60 juta itu untuk membayar agen, mendingan kalian tabung saja uang itu. Dan kalau kalian tidak memiliki uang dengan jumlah itu, maka kalian tidak perlu sedih karena kalian nggak perlu ngumpulin uang sebanyak itu. Arena operasi FSJ itu di mana aja sih? Sebenarnya arena operasinya itu tuh luas banget. Ada di bidang olahraga, di bidang budaya, di bidang pendidikan. Contohnya itu di panti asuhan atau kindergarten gitu. Ada juga di bidang Pflege atau perawatan. Nah, untuk tenaga kerja asing, biasanya mereka kasih di bidang yang kayak gitu tuh. Nah, di bidang Pflege atau perawatan ini tadi, mencakup panti jompo atau rumah sakit, atau kita merawat anak-anak atau orang dewasa yang cacat fisik atau mental seperti itu. Seperti yang namanya aja itu udah bilang ya, itu tuh program
tenaga sukarelawan. Jadi artinya kamu itu sekalipun kamu adalah pekerja di situ, pegawai di situ, kamu tidak übernehmen semua pekerjaan inti. Jadi contohnya itu kamu tidak mengerjakan pekerjaan yang signifikan, yang penting banget seperti itu. Kamu di situ berfungsi sebagai support atau pembantu dalam pengertian Unterstützung. Jadi kamu tidak akan übernehmen tugas utama dari si Pflegekraftnya itu atau di si Krankenschwesternya itu. Kamu di situ hanya dimaksudkan untuk menunjang kinerjanya dia. Itu yang dimaksudkan dengan tenaga sukarela. Lamanya program FSJ ini normalnya 12 bulan atau 1 tahun. Tetapi ada orang yang hanya melakukannya 6 bulan, ada juga yang sampai 18 bulan. Sama seperti program au pair, FSJ ini tidak bisa kamu lakukan untuk kedua kalinya. Untuk jam kerja sendiri, kamu bekerja bervariasi antara 35 sampai 39 jam per minggu. Dan itu juga berbeda-beda teman-teman, tergantung dari kamu bekerja di bedrip mana, di perusahaan mana. Ada yang lebih, ada yang kurang, tetapi di antara 35 sampai 39 itu. Jadi itu artinya 8 jam per hari selama 5 hari. Dan di Jerman itu normalnya hari Sabtu dan Minggu kamu libur. Tetapi ada beberapa Arbeitsgruppe tertentu, ada beberapa kelompok pekerjaan tertentu di mana kamu itu justru bekerja antara Sabtu dan Minggu. Sama seperti program au pair atau program Ausbildung, di FSJ kamu juga berhak mendapatkan hari libur. Kalau vertrag kamu itu atau perjanjian kerja kamu itu lamanya 12 bulan, maka kamu berhak mendapatkan sekitar 24 sampai 26 hari kerja dalam 1 tahun itu. Saya ingin jelaskan sedikit apa yang disebut hari kerja di Jerman. Jadi di Jerman itu pada umumnya hari Sabtu dan Minggu berlaku sebagai libur. Jadi hari kerja hanya dihitung dari Senin sampai Jumat. Jika kamu memiliki 25 hari libur dalam 1 tahun, itu artinya kamu memiliki 5 minggu libur. Dan itu cukup banget untuk pulang ke Indonesia atau melakukan yang namanya kursus bahasa Jerman atau libur keliling Eropa. Itu enak banget di situ. Tapi itu tadi, nanti sebentar saya jelaskan lagi berapa gaji yang kamu dapatkan sebagai tenaga sukarelawan di Jerman. Oke, sekarang kita masuk ke poin apa sih enaknya mengikuti program FSJ itu. Jadi kalau di program FSJ itu kan kita itu bekerja, sekalipun kita statusnya tenaga sukarelawan, tetapi kamu juga pegawai di situ, kamu bekerja di situ. Dan itu kenapa saya tekankan lebih baik kamu datang ke Jerman melalui program FSJ daripada melalui program au pair. Jawabannya, kalau au pair itu kamu itu babysitter dan kamu duduk di rumah. Paling kamu keluar dari rumah untuk menjemput si anak dan juga untuk kursus bahasa. Selebihnya itu tidak. Dan kontak sosial kita sebagai au pair itu paling ke orang tuanya si orang tua gas family kita itu, terus si orang tuanya mereka, opa omanya anak-anak, dan si anak-anak. Kamu tidak kenal orang di luar itu. Oke, mungkin 1-2 teman dari tempat kursus bahasa kamu. Tetapi supaya kamu tahu di Jerman itu hanya karena kita satu kelas dengan orang di tempat kursus bahasa bukan berarti kita berteman. So, kadang itu agak susah juga mencari teman di sini. Tetapi kalau kamu FSJ, kamu itu ada di lingkungan tempat orang bekerja dan kamu memiliki kontak atau akses yang lebih gampang untuk berkomunikasi dengan mereka. Bahasa Jerman kamu tuh meningkat dengan lebih pesat dan kamu juga akhirnya mengenal dari benar-benar dengan mata kepala sendiri bagaimana kinerja, bagaimana pola mentalitas orang Jerman di lingkungan kerja. Ada orang yang datang ke Jerman hanya untuk mencicip 4 musim itu saja. Jadi dia mau datang di sini 12 bulan merasakan bagaimana hidup di Jerman dan setelah itu dia mau kembali lagi ke Indonesia. Tapi kalau kamu berencana untuk hidup sedikit lebih lama di Jerman atau mungkin selama-lamanya, dan jika melakukan Ausbildung ada di salah satu daftar to-do list kamu, maka itu akan terlihat atraktif sekali di mata Arbeitgeber atau calon pemberi kerja kamu, calon bos kamu, jika kamu mencantumkan bahwa kamu sudah pernah mengikuti FSJ di riwayat hidup kamu. Jadi di Jerman ini, kalau kamu sudah pernah FSJ, sudah pernah melakukan kerja sosial atau sukarelawan, maka itu akan sangat dihargai. Berangkat dari respek ini tadi, kesempatan kamu untuk mendapatkan Ausbildung itu akan lebih besar karena lamaran kamu akan lebih dikonsider daripada lamaran orang lain yang mungkin belum pernah melakukan FSJ sebelumnya. Keuntungan berikutnya yaitu kontak kamu dengan anak-anak muda Jerman lainnya.
Seperti yang tadi di awal banget aku sudah sebutkan, bahwa FSJ itu memiliki batas umur yaitu sampai 27 tahun. Jadi anak muda sampai umur 27 tahun itu biasanya mereka belum berkeluarga dan kamu bisa memiliki banyak teman melalui pekerjaan FSJ itu tadi. Berbeda dengan BFD. Jadi BFD itu perbedaan dasarnya yaitu kamu bisa melamar sekalipun usia kamu sudah di atas 27 tahun. Dan kalau dibandingkan dengan FSJ, kamu bisa lebih memiliki kontak dengan orang-orang muda dan mungkin kamu tidak terlalu merasa kesepian dibandingkan dengan kalau kamu mengikuti program au pair. Karena program au pair itu kamu sendiri di rumah dengan anak-anak yang berusia mungkin 2 atau 3 tahun, tetapi FSJ kamu memiliki kontak dengan banyak orang muda dan itu bisa membantu komunikasi kamu banget, bisa membantu skill bahasa Jerman kamu banget. Dan mungkin kalau kamu bahkan memiliki rencana untuk kuliah setelah FSJ, itu bagus banget level kamu sudah di-upgrade dalam 12 bulan itu. Melalui komunikasi yang live, setiap hari komunikasi dengan pasien, dengan Pflegekraft, dengan bos kamu, dan juga dengan sesama kolega. Yang terakhir yaitu bagaimana caranya melamar FSJ sementara kamu itu masih ada di Indonesia, supaya kamu tidak perlu membayar agen yang mahal itu tadi. Jadi itu tuh mungkin banget dan biasanya terjadi melalui internet. Di internet itu kamu bisa Google kata-kata kunci seperti FSJ dan mencari Arbeitsstelle-nya. Kalau kamu sudah menemukan tempat kerjanya melalui website, silakan menuliskan lamaran, tentu saja dalam bahasa Jerman, dan juga jangan lupa menyertakan Motivationsschreiben, jadi Motivationsletter, dan riwayat hidup. Adalah bagus kalau kamu menyertakan bahwa kamu itu sudah pernah berpengalaman di bidang tersebut, jadi bidang yang relevan. Tetapi itu bukanlah sebuah keharusan. Pengalaman pribadi saya yaitu ketika saya masih di Indonesia, saya bahkan tidak pernah menginjakan kaki di klinik gigi. Tetapi saya di Jerman, saya menjalani Ausbildung dan sekarang 7 tahun berlalu saya masih ada di bidang yang sama. Seperti itu, jadi kalian bisa banget mulai dari nol, itu tidak apa-apa. Memang itu bisa jadi nilai plus jika kamu mencantumkan bahwa kamu pernah bekerja di bidang yang relevan ini. Tetapi itu tidak harus banget. Ini setidaknya melalui pengalaman saya dan pengalaman teman saya yang juga berhasil datang ke Jerman melalui program FSJ ini dan juga tanpa agen. Saran saya ketika melamar yaitu kamu jangan hanya melamar ke satu tempat saja, kamu harus melamar ke setidaknya 5 tempat yang berbeda atau boleh lebih. Serajin-rajinnya kamu saja, makin banyak maka makin besarlah kesempatan kamu untuk diterima. Seperti itu. Dan jika kamu diterima di katakanlah rezeki-rezekinya kamu diterima di 5 tempat yang berbeda, karena kamu melamar ke 10 tempat yang berbeda, maka dari 5 tempat ini kamu bisa seleksi di kota mana kamu ingin datangi. Dan mungkin kamu bisa memilih kota yang dimana di situ ada teman kamu yang sudah duluan ke Jerman, atau kota itu kamu sudah pernah terinspirasi oleh sebuah video di YouTube. Kamu bisa memiliki pilihan. Banyak teman-teman yang bertanya apakah saya harus kuliah dulu untuk bisa mengikuti FSJ. Jawabannya tidak perlu. Jadi yang paling penting yaitu kamu telah menyelesaikan wajib sekolah. Di Indonesia itu kan artinya wajib sekolah sampai SMA lulus, dan itu kamu sudah bisa melamar untuk datang ke Jerman melalui program FSJ. Dan yang paling penting kalau kamu melamar jangan lupa ijazah kamu itu sudah kamu terjemahkan di tempat penerjemah bahasa Jerman tersumpah dan kamu sertakan di attachment, dan kamu harus pilih baik-baik. Ada trigger atau trigger itu seperti agen begitu, ada agen yang mewajibkan kamu harus mengirimkan lewat pos lamaran kamu, tapi ada agen yang juga melumrahkan kalau kamu itu hanya mengirimkan lewat email. Dan pengalaman teman saya ini yang berhasil datang ke Jerman, dia itu dikontak 2 mingguan setelah dia mengirimkan email, dan mereka melakukan interview via Skype. Jadi jangan lupa kamu harus punya Skype. Dan di interview itu sekalipun teman saya ini dia lulusan bahasa Jerman, pendidikan bahasa Jerman sama seperti saya, dan bahasa Jermannya juga tidak perfect amat sama seperti saya dulu datang ke Jerman. It's okay, kalian juga kalau kalian takut, kalian cemas, jangan ragu. Kalau ada kemauan pasti ada jalan, itu selalu jadi moto aku. Kembali ke poin kuliah tadi itu ya, itu memang tidak harus, tetapi juga bisa jadi nilai plus. Sama seperti pengalaman kerja di bidang yang relevan. Kamu nggak perlu harus punya
pengalaman bekerja atau pengalaman menjadi tenaga sukarelawan di Indonesia, tapi kalau kamu punya itu bisa menjadi nilai jual yang lebih. Jadi orang itu bisa lebih, wow, dia punya sesuatu kayak gitu. Juga itu berlaku juga untuk kuliah. Kalau kamu lulusan jurusan tertentu, orang Arbeitgeber atau calon bos kamu itu membaca riwayat hidup kamu dan dia bisa tertarik membacanya seperti itu. Jadi ada nilai jualnya. Itu memang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongi. Memang seperti itu faktanya. Tetapi tidak harus, kamu jangan minder kalau kamu baru selesai lulus SMA. Toh FSJ itu juga sebenarnya diperuntukkan untuk anak-anak muda yang baru lulus sekolah begitu. Jadi karena rentang usia pelamar FSJ itu diperbolehkan mulai dari 16 sampai 27 tahun. Jadi kamu akan berhadapan dengan anak-anak yang bisa dikatakan anak-anak remaja seperti itu. Jadi kalau kamu baru lulus SMA di SMA di Indonesia, jangan ragu untuk melamar. Saya ingin kembali sebentar ke cerita teman FSJ saya itu. Jadi dia itu sudah kuliah pendidikan bahasa Jerman di Indonesia, dan ketika dia mendapat surat balasan dari si pihak Traeger, dia itu sebenarnya sudah siap untuk ujian saja. Karena dia sudah menjalani perkuliahan bahasa Jerman, sama seperti kalau kalian sudah kursus, kalian tinggal siap untuk ujian saja di Goethe Institut. Itu kelebihannya. Dan karena itu saya ingin banget saranin teman-teman, daripada kalian sekarang masih buang-buang waktu, bingung cari agen yang tepat, bingung cari sana sini, mendingan kalian investasi waktu kalian sebaik-baik mungkin, seefisien dan seefektif mungkin untuk belajar otodidak dulu. Untuk bagi kalian yang belum memiliki uang untuk bayar kursus, karena kursus itu juga tidak murah-murah amat. Sekarang visanya ya, sebelum kalian melamar visa, pastikan bahwa kalian itu memiliki KTP sehingga kalian bisa mengajukan paspor. Oke, kalau kalian memiliki dua hal ini, maka kalian bisa lanjut ke next step, yaitu melamar visa. Jadi kalian bisa pergi ke websitenya jakarta.diplo.de. Kalian bisa ke sana dan melihat apa saja daftar petunjuk umum mengajukan visa FSJ. Jadi menurut website ini yang terupdate, yaitu sebenarnya FSJ itu kamu hanya butuh sertifikat Goethe A1. Tetapi teman saya ini, dia ujiannya ambil A2. Kalau saran saya sih, mendingan kamu ambil A1 atau A2 saja, tidak apa-apa. Nanti datang ke Jerman, kamu bisa kursus lagi. Nah, ini tadi keuntungan berikut dari FSJ yang pengen saya sebutkan. Yaitu di FSJ itu, kamu mendapatkan bonus untuk mengikuti kursus bahasa Jerman. Bonusnya itu berupa uang. Tinggal kamunya aja yang mau menggunakan uang itu untuk kursus atau tidak. Kamu juga bisa pakai uang itu untuk jadikan uang saku. Saran saya yaitu kamu ikut kursus sehingga kamu bisa mengupgrade bahasa kamu, dan semakin terupgrade skill level bahasa Jerman kamu, semakin besar pintu-pintu terbuka untuk kamu, semakin besar peluang kamu untuk melamar kemanapun. Bahkan kamu bisa kuliah kalau kamu memang pengen lanjut kuliah di Jerman. Bicara tentang visa, sekalipun kedutaan Jerman itu mengesahkan juga A1, Goethe sertifikat A1, tetapi tergantung juga dari betripnya. Ada betrip yang mewajibkan B1 loh teman-teman. Jadi kalian itu harus perhatikan baik-baik apa syaratnya di sana, di website itu dibaca dengan baik. Ada juga betrip yang juga membolehkan dengan sertifikat bahasa A2. Kalian harus lihat baik-baik dan juga investasikan waktu kalian untuk belajar bahasa Jerman ya. Oke, fix. Setelah wawancara itu tadi, bukan berarti kamu itu diterima. Jadi wawancara itu hanyalah proses kennenlernen atau berkenalan antara si pihak pemberi kerja atau Traeger dan pihak pelamar. Bukan berarti kamu itu sudah diterima. Kalaupun kamu diterima, jarak di antara kamu menulis lamaran dengan kamu menerima kontrak kerja dari pihak si FSJ, itu bisa ada 3-4 bulan. Itu berbeda-beda dari satu betrip ke betrip lainnya, satu Traeger ke Traeger lainnya, dan juga itu tergantung dengan hoki. Kalau pengalaman teman saya ini yaitu sekitar 3-4 bulan, dan setelah dia menerima surat perjanjian kerja itu yang ditandatangani dan distempel oleh si pemberi kerja dari Jerman,
yang juga dikirim lewat pos itu, baru dengan surat tersebut atau perjanjian kerja tersebut, dia berangkat ke kedutaan besar di Jakarta dan mengajukan lamaran visa. Seperti itu prosesnya. Teman saya itu dia lumayan beruntung, sehingga proses pembuatan visa FSJ dia itu hanya berlangsung 2 mingguan seperti itu. Dan setelah itu dia mendapatkan sertifikat bahasanya dia di Goethe Institut dan dia berangkat ke Jerman. Kayaknya ada satu keuntungan mengikuti program FSJ yang saya lupa sebutkan, yaitu kamu mendapatkan kartu FSJ, di mana dengan menggunakan kartu itu kamu akan mendapatkan rabat setiap kali kamu mau mengunjungi museum atau mengunjungi teater, dan juga mendapatkan diskon kalau kamu ingin naik kendaraan umum dan mau membeli tiket. Ternyata video ini jadi panjang banget, semoga teman-teman tidak bosan. Karena ini sekarang saya masuk ke topik yang paling penting, yaitu topik gaji. So, saya ingin menjelaskan kalau kamu mengikuti program au pair itu kamu nggak mendapatkan gaji, melainkan kamu mendapatkan uang saku atau disebut Taschengeld dalam bahasa Jerman ya. Jadi Taschengeld itu setara dengan uang jajan yang tidak ada sangkut pautnya dengan asuransi, apalagi pajak, itu tidak ada ya. Nah, kalau keuntungannya mengikuti program FSJ, yaitu kamu itu dibayar asuransinya. Itulah kenapa FSJ itu kamu mendapat gaji yang kecil kalau mau dibandingkan dengan program Ausbildung. Misalkan Ausbildung kamu mendapatkan neto 800 nih. FSJ kamu hanya mendapatkan 300 euro. Ya 200-300an euro seperti itu. Uang ini tapi benar-benar neto, benar-benar sudah bersih, sudah dipotong asuransi. Jadi asuransi itu di Jerman ada 4 ya teman-teman. Ada asuransi pensiun, ada asuransi Pflege atau perawatan, ada asuransi kecelakaan, dan juga ada asuransi kesehatan. Jadi misalkan kalau kamu sakit gigi begitu. Kenapa pengetahuan yang ini nih penting banget ya teman-teman? Jadi kalau di Indonesia, saya bandingkan sebentar ya. Di Indonesia itu hanyalah PNS, pegawai negeri, yang berhak mendapatkan gaji pensiun. Di Jerman beda, karena dia memiliki 4 sistem sosial yang tadi, yang mana salah satunya itu ada si asuransi pensiun, sehingga setiap orang yang pernah bekerja di Jerman, dia akan mendapatkan pensiun. Dan besar kecil gaji pensiunnya dia itu berbeda-beda dari satu orang ke orang berikutnya, karena tergantung dengan berapa lama kamu telah membayar asuransi pensiun kamu itu, dan berapa besar euro yang kamu bayar dalam jangka waktu tersebut. Nah, kalau kamu sudah dari awal kamu datang ke Jerman sudah membayar asuransi pensiun dan kamu berkehendak atau berencana untuk tinggal lama di Jerman, maka uang kas kamu itu, uang tabungan kamu itu di si tabungannya si pensiun, di taspen gitu kalau kita orang Indonesia, itu makin besar seperti itu. Saya kurang setuju kalau orang datang ke Jerman melalui program au pair, karena au pair itu kamu yang pertama kamu didomestisasi di rumah. Yang kedua kamu itu tidak membayar kas pensiun, tidak membayar taspen gitu. Nah, kalau perbedaannya dengan anak-anak FSJ, mereka tuh bayar dari awal. Dan itu tugasnya si Arbeitgeber mereka, tugasnya si bos mereka untuk membayar itu. Seperti tadi saya sebutkan, semakin awal, semakin dini kamu membayarnya, semakin besar pula gaji pensiun kamu di kemudian hari. Kalau memang kamu berencana untuk tinggal di Jerman sampai berapa puluh tahun begitulah. Tetapi pengalaman kita-kita yang sudah di Jerman, saya juga dulu awalnya datang ke Jerman melalui program au pair. Saya berencana untuk nanti datang aja 1 tahun saya au pair, lantas saya akan kuliah. Saya tuh punya master plan gitu besar di kepala saya. Dan ujung-ujungnya saya mendarat di Ausbildung, dan 7 tahun kemudian saya masih ada di tempat yang sama. So, kamu tidak akan pernah tahu hidup akan membawa kamu kemana. Bisa jadi kamu datang ke Jerman dan kamu akan tinggal selamanya di Jerman. Itu tidak menutup kemungkinan. Banyak orang yang mengalami hal tersebut. Jadi kalian bisa mungkin consider mulai mempertimbangkan, oh mungkin bagus saya FSJ karena saya sudah membayar kas taspen saya itu tadi, asuransi pensiun saya itu tadi, mulai dari bulan pertama saya menginjakan kaki di Jerman. Beda dengan au pair, kamu 12 bulan tidak bayar apa-apa sekalipun badan kamu ada di Jerman. Itu perbandingan yang
buat saya relevan. Saya hidup sudah 7 tahun di Jerman dan bagi saya informasi ini lumayan relevan untuk dibagi-bagikan ke teman-teman karena ya penting saja seperti itu sebagai jaga-jaga untuk investasi masa depan kalian. Kembali ke uang gaji yang tadi 300-an euro itu ya, 200 sampai 300-an euro. Itu memang pertama terdengar kecil dan ya kalau jujur saja itu memang kecil banget sih. Tapi kalian jangan sedih karena di program FSC itu normalnya atau pada umumnya kamu itu diberikan akomodasi, diberikan Unterkunft, dan juga biasanya makan bahkan ya. Dan kamu tuh memiliki banyak bonus, salah satu bonusnya itu yaitu uang untuk melanjutkan kursus bahasa Jerman di Jerman. Cuma kamu bisa pakai uang itu untuk kebutuhan pribadi kamu instead of belajar bahasa Jerman di tempat kursus. 300 euro itu tadi memang terdengar kecil, tapi kamu juga bisa nebenjob atau kerja sambilan. Cuma kamu harus jaga-jaga. Saya juga sedang membuat video tentang apa yang harus kamu perhatikan kalau kamu melakukan kerja sambilan di Jerman. Pengalamannya teman saya ini, yaitu dia diberikan apartemen atau wohnung oleh pihak pemberi kerja. Sayangnya tidak setiap orang seberuntung ini, sekalipun pada umumnya memang demikian ya. Terkadang tidak menutup kemungkinan juga bahwa kamu sendirilah yang harus mencari tempat tinggal akomodasi kamu. Nah, biasanya bagi mereka yang harus mencari tempat tinggal mereka sendiri, mereka diberi gaji yang lebih besar. Karena dengan uang tersebut itulah kamu membayar wonong kamu. Jadi jangan takut, biasanya tuh akomodasi itu selalu dibayar oleh si Arbeitgeber. Oke teman-teman, itu saja video tadi. Videonya tuh jadi lumayan panjang. Semoga yang saya jelaskan itu lumayan menerangkan untuk teman-teman. Kalau kalian masih punya pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk tulis di kolom komentar atau kalian bisa kontak aku langsung di Instagram aku. Dan bagi kalian yang baru di kanal ini, jangan lupa abonire.